Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia dari Banda untuk Indonesia. Bapak Ibu guru yang di mana saja, Bapak Ibu, apa saja yang perlu dilakukan dalam tahap pelaksanaan kinerja guru di PMM? Nah, ini nih. Ada 5 langkah tahap pelaksanaan kinerja guru dapat dilakukan secara bertahap hingga akhir Mei 2024. Sehingga Anda tidak perlu terburu-buru ya. Namun apa yang perlu dilakukan dalam setiap langkah tersebut? Nah, mari Bapak Ibu guru sekalian, setelah Bapak Ibu guru membuka platform mereka mengajar dan melihat pengelolaan kinerja, Bapak Ibu akan disuguhkan dengan tampilan yang nantinya Bapak Ibu akan lihat terkait dengan penjadwalan observasi. Nah, langkah yang pertama yaitu persiapan observasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tipsnya Bapak Ibu akan memilih target perilaku yang ingin dipelajari. Kemudian tentukan upaya perilaku untuk mencapai target. Jadi tadi perilakunya akan dipelajari apa, kemudian upaya untuk mencapai targetnya seperti apa, dan sepakati jadwal observasi dengan kepala sekolah. Kemudian secara opsional Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen pendukung untuk hari observasi, yaitu RPP, modul ajar, atau perangkat asesmen. Nah, Bapak Ibu akan menunggu sampai kepala sekolah melakukan observasi. Namun sebelum melakukan observasi, Bapak Ibu sekalian harus mempelajari. Kalau saya biasa memberikan pra-observasi coaching kepada guru-guru saya untuk bisa mengetahui lebih jauh persiapan mereka pada saat saya melakukan observasi. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah observasi kinerja. Nah, di jelang hari observasi, ya, Bapak Ibu akan simak rincian observasi berisi langkah yang akan dilakukan atasan. Nah, atasan juga akan melihat rincian observasi Bapak Ibu untuk mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan. Ini dari kepala sekolah ya. Nah, makanya saya bilang tadi saya awalnya melakukan kegiatan pra-observasi dulu dengan guru. Kemudian saat hari observasi, guru mengajar seperti biasa sesuai target perilaku yang dia sudah pasang kemarin. Nah, sehingga kepala sekolah dapat mengobservasi sambil mengisi rubrik observasi kelas di PMM. Nah, kepala sekolah harus mengenal dan mengetahui sejauh mana rubrik yang akan dibuat oleh sistem, sehingga kepala sekolah akan mengecek, ya, menceklis sesuai dengan apa yang sudah guru lakukan dalam kegiatan kelas. Kemudian langkah yang ketiga, setelah melakukan observasi, maka langkah yang ketiga adalah diskusi tindak lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengisi lagi dokumen tindak lanjut, ya. Nah, Bapak Ibu guru akan membuka rincian hasil observasi dan akan mencari tahu hasil penilaian observasi oleh kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu akan menceritakan pada dokumen tindak lanjut tadi, ceritakan tantangan dalam mengajar tadi, ya, mengajar yang sudah Bapak Ibu lakukan, ceritakan tantangannya seperti apa. Kemudian pilih tujuan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, Bapak Ibu harus memilih, kemudian Bapak Ibu harus menentukan kapan upaya tindak lanjut dilakukan. Nah, dengan demikian maka Bapak Ibu akan memilih dukungan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Dalam memilih dukungan, Bapak Ibu ada beberapa kegiatan yang harus Bapak Ibu lakukan dan sudah rekomendasi oleh sistem, oleh aplikasi PMM, yaitu Bapak Ibu harus belajar di platform mereka mengajar dengan beberapa topik. Bapak Ibu tinggal memilih apa yang harus saya lakukan dalam meningkatkan proses pembelajaran yang kemarin tantangannya seperti apa. Lalu Bapak Ibu harus memilih pada platform mereka mengajar, yaitu memilih pelatihan mandiri. Kemudian tulis tujuan
tindak lanjut dan upaya lainnya gitu ya pada saat Bapak Ibu mengisi dokumen rencana atau dokumen tindak lanjut diskusi dengan kepala sekolah. Nah, langkah yang keempat, Bapak Ibu akan upaya tindak lanjut. Nah, lakukan upaya tindak lanjut yang telah dipilih untuk menerapkan hasil diskusi sebelumnya. Gitu ya. Jadi lakukan lagi dengan kepala sekolah apa yang saya sudah buat kemarin, tindak lanjut seperti apa, kemudian upayanya seperti apa yang akan dibuat, dan ini berlangsung terus-menerus bukan saja pada saat melaksanakan observasi, tetapi Bapak Ibu bisa merefleksikan dengan diri sendiri. Nah, demikian Bapak Ibu semangat ya Bapak Ibu guru untuk melakukan kegiatan tindak lanjut. Kemudian langkah yang kelima adalah refleksi tindak lanjut. Refleksi perlu dilakukan bersama dengan kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu akan mengisi lagi dokumen refleksi tindak lanjut. Apa yang harus Bapak Ibu isi dalam dokumen tersebut? Bapak Ibu akan tulis inspirasi apa yang Anda dapat setelah melakukan upaya tindak lanjut tadi. Inspirasi-inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan pada saat Bapak Ibu melakukan tindak lanjut. Tuliskan perubahan praktik di kelas yang ingin Bapak Ibu lakukan. Jadi setelah tindak lanjut Bapak Ibu akan melihat inspirasi apa, kemudian perubahan-perubahan praktik baik apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian jelaskan tantangan dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, dalam melakukan perubahan tadi pada saat pembelajaran dari observasi, kemudian tindak lanjut, kemudian Bapak Ibu merefleksikan apa tantangan dalam melakukan perubahan tersebut. Kemudian Bapak Ibu tuliskan bagaimana rencana Bapak Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut. Ini disebut juga dengan pasca observasi, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan mengumpulkan dokumen dan kepala sekolah akan menilai refleksi tindak lanjut yang Bapak Ibu guru sudah buat dalam kegiatan refleksi tadi. Dokumen tadi ya. Nah, Bapak Ibu itu yang 5 langkah tadi yang Bapak Ibu harus lakukan dalam kegiatan observasi sampai dengan refleksi, dan ini berlangsung terus-menerus, bukan saja pada saat kegiatan observasi berlangsung habis selesai, tidak. Tapi Bapak Ibu akan melakukan ini dalam kelas, kemudian Bapak Ibu akan tindak lanjut dia, kemudian apa tantangannya yang terberat, dan bagaimana perubahan-perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan, dan Bapak Ibu refleksikan dia kembali. Dan berlangsung secara terus-menerus, sehingga Bapak Ibu akan menjadi biasa dan budaya dalam melakukan pembelajaran untuk menaikkan proses pembelajaran, meningkatkan proses pembelajaran Bapak Ibu sekalian, dan menaikkan hasil belajar murid. Dari Banda untuk Indonesia, Nurdin Banda, check it out.